Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Intan Fahira. Di mana lagi? Kalau bukan di program kesayangan kita, Good Morning. Morningnya bikin happy. Pada edisi hari ini Intan bakal bawain tema yang sangat menarik. Apa sih temanya? Generasi milenial. Sesuai dengan tema kita hari ini, Intan bakal datengin bintang tamu yang sangat spesial, tentunya generasi milenial dong. Langsung aja kita panggil Rovita Ningsih. Selamat pagi Mbak Rovita. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Oke, silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Mbak Rovita Ningsih sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sebagai mahasiswa kuliah. Oh, kuliah ya. Iya. Kuliahnya di mana nih ngomong-ngomong? Di IAIN Pekalongan. Di IAIN Pekalongan. Aku biar enakan aja manggilnya Mbak. Iya, Mbak Vita, boleh ya? Boleh Ya, Mbak Vita. Biar lebih akrab gitu nggak sih? Iya, boleh. Oke, Mbak Rovita kuliah di IAIN Pekalongan. Iya. Jurusannya apa nih? Komunikasi dan penyiaran Islam. Oke, komunikasi dan penyiaran Islam semester? Semester 5. Semester 5. Iya. Oke, Mbak Vita ini Intan sebut sebagai generasi milenial dong, karena diundang ke sini. Ya nggak sih, ya kan? Iya, Kan iya. gitu kan. Sebagai generasi milenial, Mbak Vita tuh di kampus berperan sebagai apa nih? Aktif apa gitu? Oh, kalau di kampus sih saya selain kuliah, saya juga ikut ada 2 organisasi. Yang pertama itu organisasi HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Terus yang kedua itu saya ikut UKM Al-Mizan. UKM Al-Mizan itu isinya apa? Kalau UKM Al-Mizan itu tuh mempelajari tentang dunia kejurnalistikan. Oke, jurnalistik. Oke. Jadi itu di dalamnya itu ya kita belajar liputan, terus nyari-nyari narasumber gitu, wawancara, terus nulis juga gitu. Oke, dari mahasiswa aja udah belajar gitu ya? Iya. Nanti kalau udah lulus jadi jurnalistik yang hebat pastinya. Amin. Kalau di luar kampus Mbak Vita sibuk apa nih? Kayak ikut organisasi lain nggak selain yang di dalam kampus? Kalau beberapa bulan terakhir sih sempat ikut, cuman udah apa ya, saya susah bagi waktunya, jadi aku lepas sih yang dari luar kampusnya itu. Oke, berat gitu ya? Iya, kuliah sambil organisasi banyak banget Iya. gitu kan? Agak susah sih. Tahu dong tema kita hari ini kan? Generasi milenial. Waduh, iya. Oke, ngomong-ngomong tentang tema kita hari ini, generasi milenial itu, menurut Mbak Vita sendiri, generasi milenial itu apa sih? Oh, kalau menurut saya generasi milenial itu lahirnya itu sekitar tahun 90-an ya, sampai sekarang. 90-an. Iya. Itu buat pemirsa yang lahiran 90-an berarti kalian generasi Ya, milenial. kita di sini termasuk, saya juga masih juga mungkin ya. Terus apa ya, kalau generasi milenial itu yang pasti nggak terlepas dari yang namanya teknologi, apalagi gadget. Oke. Jadi tuh kayak bangun tidur sampai mau tidur lagi tuh megangnya gadget gitu. Oke. Dan apa ya, menurut saya itu generasi milenial itu gampang banget beradaptasi sama fenomena-fenomena yang baru gitu. Oke. Gampang banget ya. Sesuatu yang viral langsung bisa ngikut, kayak apa ya, mereka tuh daya tangkapnya itu lebih cepat gitu loh. Iya. Nyari peluang buat apa ya, sesuatu yang menarik, lihat menarik, terus kayak ngeliat, oh ini kayaknya bagus, langsung bisa ngikut. Itu menarik banget sih menurut aku. Oke. Satu ciri khas buat generasi milenial. Menurut Mbak Vita sendiri nih, pemuda-pemudi di Indonesia tentunya ya, itu udah cocok gak sih kalau disebut generasi milenial? Kalau cocok enggaknya itu kalau dari segi umur, kalau umurnya kelahirannya tahun yang tadi saya sebut ya pasti cocok. Cuman kalau apa ya, nggak semua generasi milenial atau orang yang lahir di rentang tahun itu tuh kayak bisa up to date sama perkembangan zaman gitu. Jadi kayak kalau dari segi umur
mungkin iya disebut, tapi kalau dari apa ya, kemampuan beradaptasinya ya bisa enggak, bisa iyalah gitu. Generasi milenial itu sepenuhnya positif nggak sih menurut Mbak Vita? Kalau 100% positif, saya rasa enggak ya, karena ya itu viral, ada sesuatu yang viral itu bagus, tapi kan viralnya itu kan tergantung isinya kan, jadi nggak sepenuhnya 100%, ya 50-50 lah. Yang kayak gimana nih yang nggak positif? Yang nggak positif apa ya, saya termasuk Termasuk generasi milenial yang positif, negatif enggak, nih. maksudnya saya termasuk orang milenial tapi yang nggak terlalu ngikutin tren gitu, jadi tapi kalau saya lihat di berita itu ya kayak tren-tren yang apa ya, kayak berdiri di kursi terus kursinya ditendang, kan itu kayak sesuatu yang berbahaya gitu loh. Apa ya namanya nggak tahu, pokoknya itu kan bisa bikin kaki cedera atau ya sesuatu yang buruk lah buat kesehatan. Nah itu viral tapi dalam sisi yang negatif gitu. Itu kayak disayangkan aja gitu loh ketika generasi milenial yang mengikuti tren-tren yang sebenarnya itu benar-benar nggak baik buat kesehatan mereka gitu. Mereka nggak mampu gitu ya? Iya, kayak nggak baik gitu, maksa diri gitu loh buat ikutan tenar, tapi ya nggak ngelihat resikonya juga gitu kan, kayak nggak habis pikir aja sih aku ngelihatnya gitu. Ngomong-ngomong tentang viral-viral nih, sekarang kan banyak nih bukan hal positif aja yang viral gitu kan, banyak ya yang nggak positif juga, maksudnya yang hal-hal receh biasa kan gitu kan, bisa jadi viral gitu kan. Menurut Mbak Vita tuh kayak gitu kan, kayak pansos gitu nggak sih? Iya. Mbak Vita pansos ini gimana nih menurut Mbak Vita sendiri? Kalau pansos, apa ya? Aku nggak tahu sih, pansos panja sosial kan yang pasti. Iya. Kalau menurut aku, kalau memang pansosnya itu positif, terus kayak tahu momen dan memang benar-benar apa ya, menghasilkan sesuatu yang positif, berdampak positif buat orang lain, ya nggak masalah sih gitu. Mungkin bukan pansos ya, kayak usahanya udah maksimal, terus kayak ketemu sama waktu yang tepat gitu loh, kayak ya nggak sepenuhnya pansos karena emang dia udah berusaha, terus pas waktunya itu kok bener-bener pas bikin apa yang dia lakuin itu melejit, itu kan nggak sepenuhnya pansos gitu. Gitu sih ya. Tapi kalau aku lihat di televisi kayaknya banyaknya tuh pansosnya tuh yang aneh-aneh gitu loh, kayak cuma pengen tenar aja gitu. Iya, kayak nggak ada faedahnya gitu. Kayak ngeprank yang sembako terus isinya bata itu loh. Itu kan kayak apaan sih, mau ngasih sumbangan tapi kok isinya kayak gitu. Kayak bikin masyarakat Indonesia tuh geram banget. Aku sebagai generasi milenial itu kayak ikut, yang pun aku malu, ikut miris gitu ya, malu gitu banget. Kayak mereka tuh nggak punya apa ya, nggak punya akhlak. Punya akhlak ya gitu, kayak apa sih kayak gitu, nggak pantas ditiru gitu loh. Yang generasi berarti yang viral itu yang bagus-bagus aja ya. Iya gitu, dong, sedekah harusnya gitu. Maksudnya tuh kita pansos buat gitu, misalkan kita sedekah gitu dimasukin di YouTube, itu nggak sepenuhnya kita sombong sih sebenarnya kan gitu, buat motivasi kan, biar orang itu masih muda tapi kok dermawan gitu. Kayak Mbak Imong tuh misalnya. Itu ada yang inspiratif banget. Mbak Imong pokoknya sosok banget itu. Inspiratif banget. Jadi kan jadi nggak sepenuhnya tuh pansos buat cuman ngemelejitkan namanya aja gitu. Jadi emang buat generasi muda juga bisa ikut gitu kan. Iya, terinspirasi. Terinspirasi dari itu Mbak Imong tadi gitu kan. Iya. Apalagi kan namanya generasi milenial itu kan nggak bisa lepas dari gadget kan. Jadi kalau ada orang yang sedekah terus diupload di YouTube, terus kayak mereka bilang sombong, kayaknya tuh yang bilang sombong itu kayak mereka tuh pengen ngelakuin kayak gitu, tapi tuh nggak ada modal. Gitu. Dia tuh kayak cuma bisanya tuh ya apa ya, kayak ngomongin orang aja, karena dia nggak bisa kayak gitu. Iri lah kalau menurut aku sih, iri gitu. Sebenarnya kan kita kan juga sedekah nggak harus buat berbentuk barang gitu ya, berbentuk kita juga bisa nolong gitu kan. Betul. Wah, menarik banget kan pembahasan kita kali ini. Tapi sayang kita harus break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Good Morning, morningnya bikin happy. Oke, jumpa lagi bersama saya Intan di acara Good Morning, morningnya bikin happy. Di edisi hari ini
Selain kita memanggil Mbak Rovita, kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial juga tentunya, dan generasi milenial juga tentunya. Langsung aja kita panggilin Mas Wildan Abdillah. Silakan Mas Wildan masuk. Oke, silakan duduk, langsung duduk aja. Oke. Apa kabar Mas Wildan? Alhamdulillah baik. Baik. Lagi sibuk ngapain nih di rumah? Saya sibuk kebetulan saya juga lagi nulis nih di rumah. Nulis. Ya nulis apa aja lah, yang penting ditulis gitu. Oke, jurnalisnya. Nulis. Mas Wildan ini sebagai generasi milenial, aktif apa aja nih? Kalau saya dalam organisasi ya Mbak ya. Saya di kampus itu. Oh, berarti kuliah nih? Oh iya, alhamdulillah kuliah. Kuliah di mana? Saya kuliah di IAIN. Oh iya, IAIN Pekalongan. Oh, sama ya kayak Mbak Rovita. Iya sama. Jangan-jangan jurusannya juga. Jurusannya apa nih? Saya jurusan ilmu komunikasi. Oh, hampir ya. Ya sejenis lah ya. Oke. Begitu. Jadi sibuk ngapain nih di kampus? Saya di kampus itu ikut organisasi tema Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di fakultas. Masuk dari Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa PSDM gitu. Barangkali sobat di rumah nih, pemirsa di rumah tuh nggak tahu DEMA itu apa sih? DEMA itu organisasi di bawah organisasi naungan Nggak gini dulu. fakultas ya. DEMA itu singkatan dari apa? Oh, DEMA itu Dewan Eksekutif Mahasiswa. Oke. Seperti itu, DEMA itu. Ya, terus apa nih? Nah, di dalam DEMA itu kan ya hampir sama seperti HMJ ataupun himpunan mahasiswa jurusan, tetapi tingkatannya itu lebih tinggi dan lebih menyeluruh, dan juga DEMA itu biasanya menaungi semua jurusan di satu fakultas tersebut. Oke, berarti kalau di universitas-universitas lain tuh kayak BEM gitu nggak sih? Iya, BEM, kayak ketua BEM. BEM gitu ya? Iya. Enggak ketua juga sih Enggak BEM ketua, ya BEM tapi kan ranahnya fakultas gitu. Oke, fakultas. Selain di dalam kampus sendiri, di luar aktif apa nih? Kalau saya di luar aktif di ekstra kampus ya, aktif di PMII, organisasi PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke. Di situ saya bergabung di Rayon Baurekso ya. Rayon Baurekso itu fakultasnya Usuluddin Adab dan Dakwah seperti itu. Oke. Generasi milenial banget ya, ikut organisasi gitu-gitu ya. Seperti itulah. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu generasi milenial. Menurut Mas Wildan sendiri, generasi milenial itu apa sih? Generasi milenial itu generasi yang hidup di era 2000 sampai 2045. Oke. Jadi 45 tahun itu generasi disebut generasi milenial, dan juga generasi milenial itu hidup di zaman perkembangnya teknologi. Jadi teknologi di generasi milenial itu lebih maju dibanding generasi sebelumnya seperti itu. Oke. Generasi berarti ini zaman 4.0. 4.0 Oke, ya. 4.0. Menurut Mas Wildan sendiri nih, pemuda di Indonesia itu udah bisa disebut generasi milenial nggak sih? Sudah, karena di Indonesia sendiri pemudanya mayoritas menggunakan teknologi. Oke. Seperti itu. Dan juga industrinya pun sudah menggunakan teknologi seperti pabrik dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa disebut generasi Iya, milenial. generasi milenial. Oke. Generasi milenial itu kan ada yang positif dan ada yang negatif gitu kan? Iya. Nah, menurut Mas Wildan itu kita tuh gimana sih caranya biar kita tuh bisa jadi generasi milenial tapi yang positif gitu? Ya, jadi kita harus memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik ya, menggunakan teknologi tersebut untuk berkarya, kemudian menggunakan untuk membangun bisnis dan lain sebagainya, memajukan bangsa lah intinya seperti itu. Terus menurut Mas Wildan sendiri nih, apa sih peran pemuda Indonesia tuh dalam di zaman di zaman 4.0 ini, generasi milenial ini? Peran pemuda Indonesia tentunya. Oh ya, jadi kalau menurut saya pemuda Indonesia yang hidup di zaman milenial ini, di zaman 4.0 itu kita harus mempersiapkan diri. Tentunya kita harus bisa mempersiapkan mental, kemudian yang kedua mempersiapkan ilmu pengetahuan, ya tentunya dengan berpendidikan, kemudian sering membaca buku dan lain sebagainya, dan juga kita harus sering
sering membangun relasi lah bersama teman-teman yang lain. Jadi pola pikir kita itu nggak sempit seperti itu. Ya. Dan kemudian di zaman milenial ini kita kan hidup di masa teknologi, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik mungkin. Dan menurut pengalaman saya dalam tingkat membaca ya, di Indonesia itu kita berada di urutan kedua dari bawah. Jadi dari 63 negara kita itu termasuk 62 tingkat membaca yang paling rendah. Jadi ada yang negara satu lagi itu namanya negara apa saya lupa. Di situ kita Indonesia itu berada di urutan 62 seperti itu. Dan juga kita di zaman milenial ini harus mempersiapkan bekal agar ketika kita di umur yang ke-45 tahun, jadi di tahun 2045 itu kita sudah siap seperti itu, sudah siap akan tantangan zaman, akan tentang arus globalisasi yang begitu maju seperti itu. Jadi kita harus mempersiapkan dari sekarang seperti itu. Oke. Tingkat membaca Indonesia urutan berapa tadi Mas Wildan? Urutan 62. Oh, 62 Iya, miris banget ya. miris Makanya pemuda Indonesia tuh jangan tinggalin budaya membaca tentunya. Iya. Jangan cuma baca Jangan story. baca. Saya jangan cuma baca status orang aja, jangan cuma bisa baca nyinyiran orang aja, ya kan? Kita juga harus bisa baca buku ya kan, buat Iya. nambah pengalaman, buat nambah pengetahuan tentunya. Beredarnya isu-isu nih yang dibuat sama generasi milenial, menurut Mas Wildan itu gimana tuh pendapat Mas Wildan sendiri? Oh iya. Isu yang sudah Yang kita beredar. dengar ya, itu ada, kalau yang saya tangkap itu ada tiga poin. Yang pertama, isu tentang anti korupsi, di mana kita seringkali mendengar ya di media sosial, entah itu di televisi, di radio maupun di YouTube, berita-berita yang sudah disebarkan melalui media itu, bahwasanya korupsi itu seringkali dilakukan oleh para pejabat. Mereka seringkali menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan individu. Yang di situ kita kita geram sekali kan mendengar berita tersebut. Dan tentunya kita sebagai pemuda di zaman milenial ini, ketika kita sudah diamanahkan untuk menjadi seorang birokrat, seorang pejabat ya, kita harus bisa menjaga amanah tersebut untuk kepentingan rakyat seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berada di sebuah jabatan pemerintahan tapi kita menyalahgunakan wewenang tersebut, Ambil untung ya. Ya itu saya sangat sayang sekali menurut saya, dan juga itu harus kita lawan anti korupsi tersebut, kita suarakan ya agar Indonesia itu bebas dari korupsi. Kemudian isu yang kedua ada tentang toleransi ya. Jadi kita kan di Indonesia itu hidup bersuku dan berbangsa dan bersuku-suku ya. Bersuku-suku, berbangsa dan berbudaya. Dan juga ya. Dan juga banyak agama yang ada di Indonesia. Jadi kita sudah melihat kemarin ya, bulan lalu itu bahwasanya ada oknum ataupun kelompok yang ingin menyuarakan Indonesia itu agar sistemnya itu menganut sistem khilafah, bukan sistem Pancasila ya. Jadi kita itu tidak bisa hidup di Indonesia menganut sistem khilafah seperti hidup di Arab, itu kita tidak bisa, karena di Indonesia sendiri ada banyak sekali agama, ada Islam, kemudian Konghucu, Kristen, kemudian Buddha, Hindu dan sebagainya kan. Itu kita berbaur di Indonesia, di Nusantara ini. Jadi toleransi dalam manusia itu harus menjunjung tinggi rasa toleransi, sehingga ketika kita hidup itu kita enak gitu loh. Kita tidak memandang tentang agama, kita tidak memandang tentang ras, suku,
dan juga budaya, karena kita bermacam-macam dan kita itu Nusantara seperti itu. Dan satu lagi, Yang terakhir ini. iya, itu isunya tentang partisipasi. Jadi kita di zaman milenial ini harus berpartisipasi di dalam sebuah kebaikan. Ketika kita hidup di masyarakat itu kan kita harus ibaratnya itu harus bisa berpartisipasi untuk kepentingan masyarakat itu kita terapkan seperti itu, kita lakukan, jangan kita egois ya, jangan pasif di masyarakat. Dan juga ketika kita hidup di lingkungan manapun, tentunya kita harus menjunjung rasa solidaritas, berkawan, kemudian rasa memiliki ya. Jadi kita hidup itu agar damai, tentram, tidak ada permusuhan antara satu pihak seperti itu, satu pihak dengan pihak yang lain seperti itu ya. Oke. Berarti ini lebih tepatnya isu-isu yang dibuat sama generasi milenial dan terus kayak solusi gitu ya, solusi Iya, pemecahannya solusi. gitu, seperti itu. Oke, jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen yang berikutnya. Tetap di Good Morning, morningnya bikin happy. Oke, jumpa lagi dengan kita di Good Morning, morningnya bikin happy. Oke, masih tetap semangat ya Mbak Vita dan Mas Yuldan. Mas Ya, semangat harus ya, dong. Mas, semangat. Sebagai Sebagai generasi generasi milenial, ya kita harus tetap semangat. Oke, buat Mas Wildan sendiri nih harapannya buat ke depan generasi milenial tuh gimana? Saya dulu apa Mbak Vita dulu? Mbak Mas Wildan, boleh terserah siapa dulu. Dia dulu deh. Saya dulu. Yes. Gimana? Harapan ke depan buat generasi milenial. Harapan Sekarang ke ini depan. harapannya tuh. Harapan dari saya kepada teman-teman ya, semoga kita di tahun 2045 itu bisa mewujudkan Indonesia yang maju seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, bahwa di tahun 2045 kita akan menjadi negara maju, karena dengan bonus demografi yang kita miliki, insya Allah kita akan bisa menjadi Indonesia yang maju seperti itu. Oke. Untuk pesannya nih, apa pesannya? Ntar dulu, Mbak Vita dulu harapannya tuh, Saya, biar oke. adil kan, gantian itu. Kalau harapannya apa ya? Nyebarin buat pemuda milenial atau generasi milenial, tolong deh sebarin hal-hal yang positif aja, udah itu. Oke. Menyebarkan yang positif aja, Jangan udah. nyebarin hoax gitu. Ya, pokoknya apapun itu yang positif, yang bisa Iya. ditiru, yang bisa memajukan Indonesia juga. Tuh, harapannya singkat aja ya. Oke. Oke, terus selanjutnya tuh pesannya apa nih? Pesannya buat Mbak Vita dulu aja. Oh, aku. Pesannya buat generasi milenial ini. Kalau pesannya apa ya? Ya kita masih milenial kan, jadi jangan cepat merasa puas kalau kita mencapai sesuatu. Terus mau belajar apapun itu, dimanapun itu dan kapanpun itu. Terus aktif juga di masyarakat. Udah sih itu aja. Oke. Buat Mas Wildan sendiri nih, pesannya apa buat generasi milenial yang lagi nonton kita hari ini, Ya. pemirsa di rumah tentunya. Oke, pesan dari saya, tulis cita-cita kalian setinggi mungkin ya di lembaran kertas, kemudian ditempel di lemari ataupun di kaca ya. Kemudian kita lakukan bagaimanapun itu caranya agar cita-cita yang kita mimpikan itu bisa terwujud. Dan juga jangan sungkan-sungkan untuk berpartisipasi di dalam sebuah kebaikan seperti itu. Mungkin itu satu pesan dari saya, Mbak. Ya. Terus mau nambahin dikit ya. Oke, silakan. Kalau tadi Mas Wildan bilangnya tulis cita-cita terus ditempelnya di kaca atau lemari. Kalau aku tulisnya di buku ditulis terus kayak ditempelin 5 cm gitu loh, kayak di 5 buku cm. itu ya. Oke. 5 cm dari kening, jadi tuh biar setiap buka mata tuh langsung targetku ini, cita-citaku ini, jadi nggak meleng gitu. Nggak sekalian aja di digital. Jangan dong, nanti nggak kelihatan, jangan. Sekalian aja dicur pakai kopi. Oh, buat apa itu? Kurang sini dong. Nanti keracunan dong.
ditempelin aja tuh di kaca make up ya nggak sih? Ah, Kaca make buat up cewek mana? tuh, buat cewek. Kalau Iya, cowok buat gimana? cewek. Nggak tahu tuh. Oke, buat pemirsa di rumah nggak kerasa udah setengah jam kita semua nemenin pemirsa di rumah. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat buat kalian dan kita semua tentunya, dan kita lebih melakukan hal-hal yang positif gitu tentunya ya. Iya. Biar bisa menguntungkan diri kita, menguntungkan kalian juga di rumah. Jadi juga jangan merugikan buat yang lain gitu kan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.